Oke, halo, selamat sore semuanya teman-teman. Oke, ini ya sore, bukan berarti kita udah mulai mungkin lelah dari pagi nih, udah ngikutin berbagai macam aktivitas, tapi seharusnya kita tetap semangat. Dan kita akan masuk nih ke sesi berikutnya, sesi untuk eh, membahas bagaimana sih atau teknik atau tips-tips apa sih yang bakal di-share nih oleh pembicara kita hari ini dalam sukses dalam berinterview gitu. Mungkin kalau teman-teman tadi udah ikut berbagai macam aktivitas ya, bagaimana cara penulisan CV misalnya, kemudian dikenalkan dengan berbagai macam profesi, IT, supply chain, dan masih banyak lagi profesi yang menjadi, oh teman-teman jadi punya dapat insight nih. Tapi sekarang kita akan mau belajar lebih lanjut ketika nanti kita masuk ke dalam interview, seperti apa sih cara-caranya, langkah-langkahnya gimana, langsung kita nih menghadirkan pembicara yang sudah ahli banget tentunya. Oke, mungkin aku akan perkenalkan ya, pembicara kita nih siapa sih gitu. Oke, pembicara kita untuk sore hari ini ada dari Mas Lucky. Nah, Mas Lucky ini pengalamannya udah banyak banget teman-teman, sudah 9 tahun lebih berkarir di bidang acquisitioning atau talent acquisition untuk mencari nih talent-talent hebat yang untuk bisa join dan berkontribusi ke setiap company yang dihandle oleh Mas Lucky. Dan industri yang dari Mas Lucky juga ada macam-macam, dari banking, kemudian masuk di consumer goods, dan masih banyak lagi industri yang sudah pernah digeluti oleh Mas Lucky gitu. Nah, mungkin kita tanpa kurang lebih lama lagi, mungkin langsung aku berikan kesempatan untuk ke Mas Lucky. Silakan Mas Lucky. Oke, untuk uh, sore hari ini saya akan temani teman-teman bicara mengenai how to ace your interview. So actually setelah dari kemarin sama hari ini ada beberapa insight terkait dengan yang materi yang aku sampaikan juga gitu ya. Jadi nanti mungkin aku juga bisa bantu untuk bisa memperkaya informasi tersebut. Apalagi barusan yang tadi teman-teman mungkin ikut sebelumnya sama Mbak Josephine, itu proses lanjutannya adalah di sini gitu. Dan makasih banyak lagi buat waktunya, terutama yang sudah meluangkan di hari Minggu sorenya. Kalau di tempat saya sih sendu nih, habis hujan gitu ya. Jadi waktunya biasanya mungkin dipergunakan untuk beristirahat, tapi saya sangat mengapresiasi teman-teman yang hadir di sini, semuanya bisa ketemu, walaupun mungkin nggak bisa ngobrol langsung, tapi via chat itu silahkan kalau nanti ada pertanyaan. Dan juga thank you banget Mas Lexi untuk hari ini, untuk waktunya juga untuk menemani saya. Gitu. Oke, kita langsung Langsung uh, boleh. boleh. Oke, kita akan menerangkan nih materinya dari Mas Lucky kali ini. Ace your interview, strive in your career. Silakan Mas Lucky. Oke, semuanya teman-teman sekali lagi proses kita bicara mungkin spesifik di proses rekrutmen gitu ya. Stagesnya itu tadi teman-teman udah dapat informasinya mengenai how to build your CV, resume, or everything. Dan setelah itu tahapan selanjutnya akan share sedikit mengenai materi terkait dengan hal ini dan juga ada informasi mengenai metode-metode yang biasa dipergunakan oleh interviewers yang memang ini udah cukup common juga, udah sempat di mention juga di beberapa sesi sebelumnya, terutama tadi di sebelumnya. Oke, ace your interview. So, perlu ingat juga ya teman-teman bahwa di proses interview ini ada banyak hal yang digali dari interviewer, baik itu dari pihak HR atau bahkan mungkin kita sebut dari hiring manager sendiri gitu ya. Jadi benar-benar teman-teman ini bisa mampu untuk nggak cuma challenge yourself di sesi interview ini, tapi juga bisa atau mampu untuk bring atau unleash your potential di sesi interview ini. Oke, sedikit aja mungkin lanjut lagi ya. Oke, ini adalah profil saya. Jadi saat ini saya bekerja di Reckitt sebagai talent acquisitions
dan juga ada sampingan gitu ya untuk support beberapa teman-teman juga terkait mengenai career coach gitu ya. Nanti bisa ketemu saya juga untuk ngobrol-ngobrol. Jadi in terms of the experience basically dari 13 tahun pekerjaan saya, 10 tahunnya ini lebih banyak mungkin udah 11 tahun di tahun ini lebih banyak di sisi HR. Saya juga bukan orang yang berangkat dari psikologi gitu ya. Saya lulusan teknik industri, industrial engineering yang yang malang melintang ya bahasanya gitu ya kerennya di HR. Tapi memang masih banyak ilmu di HR itu sendiri yang masih saya terus pelajari. Oke, selanjutnya. Oke, job interview. Again, prinsipnya dibilang juga penting gitu ya untuk teman-teman bisa men-share terkait dengan apa sih sebenarnya yang ada di dalam CV yang sebelumnya sudah direview oleh recruiters atau bahkan hiring managers-nya sehingga teman-teman bisa diundang ke proses atau tahap selanjutnya yaitu job interview. Mungkin bisa lanjut slide-nya. Oke, jadi teman-teman yang dipanggil untuk datang atau menghadiri proses rekrutmen ya interview ini berarti teman-teman sudah dianggap bahwa potensi teman-teman ini sudah cukup baik atau sudah sesuai dengan apa yang perusahaan cari. Karena perusahaan selalu mencari ya the right person for the right positions gitu ya. Jadi pastikan bahwa ilmu tadi yang di-share sama Mbak Josephine terkait dengan CV itu diterapkan dengan sangat baik karena basically untuk bisa mendapatkan pekerjaan itu ada di tahapan ini, tapi untuk mendapatkan tahapan ini atau tahapan rekrutmen interview ini itu harus mampu outstanding in terms of the CV. Jadi kalau misalnya ya mungkin ada beberapa orang yang bilang udah ngelamar kemanapun, CV udah dikirim ke banyak tempat, cuman kok nggak ada panggilan interview ya. So ya mungkin ada yang salah atau mungkin ada yang kurang informasinya dari sisi CV-nya. Dan kalau teman-teman sudah masuk ke tahapan ini, it means ini sudah tahapan yang luar biasa. So mungkin juga teman-teman di sesi ini juga sudah sedang menghadapi proses ini. So again, congratulations dan juga pastinya tahapan ini adalah tahapan di mana keputusan bisa dibilang keputusan akhir nanti akan diambil gitu ya. Oke, next-nya. Perspektif dari kedua belah pihak gitu ya. Jadi pertama adalah dari sisi kandidat dan juga dari sisi companies melalui tim recruiters mereka. Sekali lagi perusahaan mencari profile yang sesuai, yang best fit, kita udah nggak bilang lagi fit for the job, tapi yang kita cari yang paling best. As a recruiter, kita pasti cari among several candidates, kita pasti cari yang paling terbaik untuk bisa fulfill vacancy positions yang sedang dicari oleh perusahaan tersebut. Oke, lanjut lagi. Invitations untuk melakukan interview di perusahaan tertentu, ada beberapa persiapan yang harus dilakukan oleh teman-teman. Salah satunya yang paling penting adalah know the job. It means artinya sebelum melakukan interview, teman-teman harus melakukan research terlebih dahulu. Apa aja sih yang biasa di research? Mungkin kebanyakan selama ini yang di research adalah company-nya, gitu ya. Company-nya seperti apa, job descriptions-nya mungkin lebih ditelaah lagi, gitu ya. Tapi juga research-nya bisa di-expand nih, bisa dikembangkan lagi. Selain tadi company sama posisinya, bisa loh research interviewers-nya. Biasanya udah dikasih tahu nih akan ketemu dengan siapa, posisinya apa. Cari tahu juga siapa sih orang yang akan kita temuin. Kemudian kita bisa lihat mungkin di LinkedIn terutama, kita bisa lihat profilnya, pengalamannya dia, segala macam. Jadi ini untuk bisa menambah added value teman-teman ketika nanti di proses interview, teman-teman tanpa tidak sengaja mungkin ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan companies atau bahkan mungkin interviewersnya atau bahkan posisinya itu sendiri.
Dan juga jangan lupa untuk customize all your communications to the specific job. Artinya begini, ketika di approach melalui LinkedIn atau mungkin applying to specific positions gitu ya, biasanya kan akan diminta untuk mengirimkan CV atau mencantumkan CV-nya di aplikasi dan lain-lain. Pastikan bahwa yang paling simpel adalah dari sisi cover letter kalau saya bicara. Ada banyak saya temuin cover letter itu dibuatnya terlalu general atau bahkan mungkin kelupaan untuk diupdate ya, itu sering banget saya temuin. Jadi dikirim ke perusahaan A tapi di situ mungkin kepadanya masih perusahaan yang lain gitu ya. Just to make sure, jadi pastikan bahwa semua komunikasinya sudah di customize dan juga tambahan informasinya di resume itu juga bisa ditambahkan nih hasil research teman-teman semua terkait dengan yang tadi saya sampaikan dari company-nya atau dari posisinya tersebut di media komunikasi seperti cover letter gitu. Dan juga nggak hanya di cover letter, ini juga bisa jadi tambahan data buat teman-teman ketika nanti ada di proses interview. Oke, kita lanjut. Oke, sorry. Nah, juga harus tahu nih, harus fully aware bahwa di proses interview ini ada dua pihak ya, ada yang di-interview dan juga ada yang menginterview gitu. Jadi jangan hanya mempertimbangkan atau memikirkan kita sebagai orang yang di-interview, tapi teman-teman juga bisa put your mind in another stepping stones gitu ya, put yourself di posisinya interviewer atau perusahaan. What's in it for them-nya kita harus tahu dulu gitu kan, bahwa sebenarnya yang butuh saat ya semua kandidat pasti membutuhkan pekerjaan ini gitu ya. But then again, yang dibutuhkan oleh perusahaan itu mungkin tidak sebanyak jumlah pelamar yang apply ke posisi tersebut. So harus selalu dipastikan bahwa perusahaan ini butuhnya seperti apa, kemudian yang dicari itu seperti apa sih profilnya, itu harus put this kind of thinking di teman-teman supaya teman-teman juga tahu bahwa mereka mencari yang seperti ini, so I have to be like the one that yang perusahaan cari gitu ya. Kemudian jangan sekali-kali kalau memungkinkan untuk mendecline interviews karena memang dari sisi proses dan lain-lain waktunya sudah ditentukan. Salah satu kekhawatiran kalau mendecline waktu interview itu biasanya adalah waktunya sudah selesai atau mungkin dari sisi rekrutmen mereka punya timeline yang cukup ketat dan akhirnya mereka moving to another candidates yang sudah melakukan interview gitu ya. Jadi kalau bisa memang tidak meng-cancel interviews. Kalaupun mau di reschedule, paling saran saya sih masih di hari yang sama, cuma mungkin mencari waktu yang memang benar-benar tepat untuk teman-teman sendiri. Kemudian selalu menjawab, nanti juga ada penjelasan sedikit mengenai metode menjawab di proses interview gitu ya. Selalu jawab pertanyaan itu dengan experiences. Nah ini banyak juga pertanyaan yang datang ke saya, gimana caranya nih Mas Luki atau Kak Luki kalau misalkan saya fresh graduates, experiences apa nih yang saya bisa share gitu ya. Fresh graduates atau mungkin yang masih kuliah lagi cari internship atau apapun itu, you have the experience basically gitu ya. Jadi coba pikirkan kembali apa nih yang bisa saya share, either itu activity di organisasi atau bahkan mungkin sempat ikut voluntary activities atau pernah internship juga gitu ya. Jadi selalu bawa atau jawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh interviewers dengan experiences. Dan kalau misalkan ini bukan setelah melakukan interview ngobrol gitu ya, ternyata ini bukan posisi yang saya cari, itu jangan dipaksakan juga gitu ya. Jadi nanti juga karena di proses interview ini yang di review itu bukan hanya as a person in this position, tapi mungkin juga as a person in this company. Jadi mungkin bisa jadi ada another positions yang sebenarnya pas dengan profile teman-teman gitu. Dan jangan lupa juga ini sedikit tambahan aja, flatter them, tapi jangan terlalu cheesy atau menggoda gitu ya. Lebih banyak mungkin
ketika pertanyaan-pertanyaan diajukan, ya mentioning about the companies, this is a great companies, and then I'm meeting a great person right now, gitu kan. The opportunities juga a great opportunities. Terus kemudian setiap pertanyaan, okay, thank you very much for the questions. Actually, this is a great questions. Let me answer the questions. Atau terima kasih Pak atas pertanyaannya, gitu kan. Saya nggak pernah terpikirkan nih ada pertanyaan seperti ini, luar biasa sekali kayak gitu ya. Jadi put yourself in their shoes actually. Kemudian moving to the another slide. Oke, ini masuk ke during the job interview ya. During the job interview ada banyak hal gitu ya yang nanti juga mungkin saya bisa share terkait dengan beberapa pertanyaan yang ada. During the job interview, Mas Lexi atau saya bisa move to next slide. Oke, ini yang harus dipertimbangkan juga. Dress professionally and be well groomed. Mungkin during this pandemic banyak banget nih proses rekrutmen terutama interview itu dilakukan virtual gitu ya. Dilakukan virtual, kemudian banyak juga teman-teman karena di virtual gitu ya. Jadi mungkin saya nggak akan terlalu rapi lah gitu karena toh aku juga masih di rumah gitu segala macam. Please expect the unexpected. Tetap harus dress professionally gitu ya. Tetap harus dress professionally, appreciate the interviewers, kemudian be on time. Pasti ini adalah satu hal yang jadi pertimbangan juga. Contohnya kalau misalkan terlambat gitu ya, again waktu yang sudah di set atau sudah diberikan oleh interviewer atau bahkan mungkin ini sesinya ketemu sama hiring manager nih, waktunya beliau juga pastinya kan cukup tight schedule-nya, cukup sempit dan mereka sudah mencoba untuk meluangkan waktu. So again, appreciate the orang-orang yang mengundang teman-teman. Jadi be on time, minimal udah sekitar 5 menit sebelumnya join di room yang sudah disediakan. Atau misalkan ternyata interviewnya juga datang ke kantor gitu ya, offline, face-to-face interview, make sure bahkan mungkin 15 menit sebelumnya. Karena kita butuh waktu nih buat calming down mungkin dari perjalanan atau apapun itu ketika sampai di kantor yang di tempat kita akan interview, itu kita butuh relax dulu gitu ya. Jadi mungkin lebih like 15 minutes lah. Kalau online kita bisa manage bisa sampai ke 5 menit. And then be friendly gitu ya. Jadi once join the session di online, disapa semuanya juga itu penting gitu ya. Jadi ya make sure bahwa teman-teman di situ bukan mau disidang atau mau diceramain atau bahkan dimarahin gitu ya. Di situ adalah opportunities teman-teman untuk ketemu orang-orang baru, professionals, mungkin mentor-mentor atau guru-guru. Dan ya, first impressions is very important. Jadi harus selalu friendly. Ini affirm handshake tuh kalau misalkan offline ya, face to face interview. Senyum, make eye contact, walaupun yang dilihat layar laptop, tetap harus terlalu tersenyum. Make eye contact itu juga penting. Sorry, saya ambil minum ya. Dan teman-teman harus prepare stories. Again, ini nyambung ke metode interview yang common dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar saat ini. Jangan lupa juga prepare questions. Pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman kurang jelas atau kurang mengerti, itu juga harus di-prepare. Jangan sampai buat teman-teman kayak at the end of the session, ada pertanyaan? Nggak ada. Itu satu hal yang juga bisa jadi pertimbangan pertimbangan dari interviewer. Mungkin lanjut, Mas Asli. Oke. Interview method. Banyak banget di-share, ada banyak interview methods sebenarnya. Tapi yang common saat ini, bahkan beberapa minggu yang lalu saya masih dapat refreshment-nya dari kantor, gitu, dari global. Ini metodenya adalah metode STAR, gitu ya. Mas Lexi mungkin. Jadi interview sekali lagi bukan yes or no questions. Ini bukan kuis atau mungkin ulangan nasional gitu ya. Aku sebetulnya masih ulangan nasional. Jadi pastikan bahwa teman-teman menjawab semuanya, sudah di-prepare tadi stories-nya dan juga mungkin experience-nya dan lain-lain gitu ya. Jadi jangan sekali-kali menjawab pertanyaan interviewers itu dengan only yes or no. Oh iya Pak, betul. Atau mungkin oh bukan, saya nggak pernah ada pengalaman tersebut. Tapi jawablah dengan
full atau pack answer gitu ya menggunakan STAR method. Yang sudah tahu, saya yakin bahwa banyak teman-teman yang sudah mengerti terkait dengan hal ini. Jadi saya refresh lagi gitu ya. STAR method ini adalah situation, task, action, and result. Ketika contoh mungkin satu pertanyaan, di pertanyaan yang common questions itu ya, pertanyaan pertama adalah kenapa mau apply ke perusahaan kami? Itu pasti itu adalah common questions yang ditanyakan oleh semua perusahaan. Dan biasanya saya nemuin banyak orang yang bilang karena memang posisinya cocok buat saya. Karena memang saya sangat tertarik dan ingin belajar hal baru dan juga ini perusahaan besar gitu kan ya. Ya itu adalah common answer yang buat interviewer itu nggak dapetin apa-apa sih dari pertanyaan itu, dengan harapan teman-teman tuh bisa kasih situasinya saat ini seperti apa. Kenapa sih teman-teman apply posisi ini? Kenapa perusahaan ini? Terus kemudian apa sih yang teman-teman bisa share dari experience-nya teman-teman? Mungkin ya bisa dibilang kalau misalnya udah punya pengalaman, saya punya pengalaman di perusahaan FMCG yang sama, kemudian juga saya waktu itu ada beberapa hal yang saya lakukan di posisi ini, saya punya experience-nya, kemudian juga share the result-nya. Misalnya salah satu special case yang teman-teman juga pernah handle, itu bisa dikasih sedikit cerita gitu ya terkait dengan pertanyaan itu tadi. Tapi memang diusahakan jangan terlalu melebar, karena nanti jadinya malah tidak fokus di menjawab pertanyaan apa yang diajukan oleh interviewer gitu. Oke, kita coba next lagi. Ini penjabaran sedikit mengenai masing-masing penjelasannya. Jadi kalau misalkan situations, teman-teman bisa kasih tahu nih apa aja sih sebenarnya ketika teman-teman mungkin di pengalaman sebelumnya punya satu hal yang harus diselesaikan, atau mungkin project atau apapun itu, atau mungkin di situasi misalnya ketika teman-teman di satu masa sedang mengalami pressure yang cukup besar gitu ya. Kemudian di situ juga ada deadline yang harus dicapai. Kemudian juga bisa ceritain lagi nih apa sih actions yang teman-teman ambil ketika teman-teman lagi under pressure tapi ada project yang harus diselesaikan. Mungkin kasih overview sedikit gitu ya, apa yang teman-teman lakukan untuk bisa mengatasi situasi tersebut gitu. Dan gimana sih hasilnya dari proses yang di situasinya sedang under pressure, kemudian harus ngerjain project yang cukup besar dan lain-lain, terus kemudian teman-teman bisa overcome those kind of situations, dan akhirnya resultnya either itu gagal atau berhasil, at least di actions-nya interviewer tuh bisa tahu apa sih sebenarnya kegiatan atau mungkin is there any initiatives yang dilakukan gitu yang cukup berbeda atau segala macam yang dilakukan oleh kandidat gitu ya ketika terjadi atau ada di posisi tersebut. Oke, situation, task, action, and result ini membantu sekali teman-teman, untuk bisa menjawab pertanyaan dengan cukup, bukan cukup ya, tapi dengan sangat details dan menjawab secara keseluruhan. Karena ada, kalau teman-teman menggunakan STAR method ini, bisa jadi selama 1 jam interview, ada sekitar 5 pertanyaan, hanya 5 pertanyaan, dan teman-teman bisa menghandle situasinya dengan bisa sharing your experiences di proses interview ini gitu. Jadi ini sangat membantu sekali, dan bisa kalau teman-teman ingat, oke, situationsnya dulu, kemudian saya share setelah tasknya, kemudian sudah selesai saya share soal actions yang diambil, terakhir saya share terkait resultnya. Jadi semua terstruktur dan bisa membantu untuk interviewer atau hiring managers ini menentukan bahwa dari pertanyaan yang diajukan teman-teman fokus atau tidak, pertama. Kedua adalah ini bisa share terkait dengan apa yang di-sharing di CV sebelumnya dengan lebih details gitu ya. Oke, komunikasi ini penting. Jadi kalau misalkan ada yang tidak menggunakan metode interview yang dengan baik dan benar, sekali lagi pastinya ini akan confusing. Bahkan mungkin kita sebagai orang yang diinterview, ketika kita menjawab sesuatu tanpa menggunakan metode yang struktur, kita akan akhirnya, kok saya jawab ini ya gitu, kok malah kesini ya, jadi bikin bingung gitu loh. Jadi oke, what's next nih, jadi panik sendiri gitu kan. Nah itu yang harus dihindari. So jadi teman-teman, ini ada metode yang membantu sekali untuk teman-teman bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari interviewers.
aku kasih sedikit sampel, ini juga mungkin lucu-lucuan gitu ya, bahwa di interview komunikasi itu penting, just make sure apa pertanyaannya, kemudian jawabannya juga harus sesuai. Kalau merasa bahwa pertanyaannya masih kurang jelas atau tidak mengerti, nggak ada salahnya untuk kembali bertanya, bisa diulang Pak mungkin pertanyaannya, atau mungkin clarifications, maksud Bapak atau maksud Ibu apakah seperti ini? Kalau misalnya memang iya, oke, saya akan coba jawab. Oke, ini mungkin untuk biar nggak terlalu serius ya di sore hari ini, karena udah cukup banyak sesi kita. Silakan teman-teman. Well, Greg, your CV is certainly impressive, but I'm afraid you're not quite right for us. Okay, fine. Thank you for considering me for the job. And that's exactly what I was hoping you'd say. We need a cool-headed man like you on our team, Greg. That was a test, and you've passed. Welcome aboard. Well, thank you. So I've got the job? No, of course not. I don't employ gullible fools. That was the test, Greg, and you failed. Goodbye. Oh, all right then. Greg, that's the nonchalant attitude we've been looking for. You passed the test. Have I really? No, that was the test. You questioned me. No one questions me. No, he wouldn't mind. Greg, you've passed the walking away test. Come on, sit down. So I've got the job? Yes, you have. Definitely? Definitely. Oh, Greg, welcome to the company. Oh, sorry about all that test palaver. Can get a bit confusing, can't it? Well, a bit, yes. No, you're too easily confused. You failed the test. Oh, and I had such high hopes for you. This is ridiculous. Congratulations. This is ridiculous. You passed the test. Oh, for God's sake. Keep your job. Greg, this is the real final test. If you can hear me in your mind, then you will have passed. Really. Come back in, Greg. Come back in. No! You failed the test! Itulah pentingnya melakukan research gitu ya. Jadi teman-teman sudah tahu nih, sudah cukup bekal ketika duduk di kursi kandidat, sudah siap dan juga pastinya confidence, percaya diri itu sangat penting sekali. Selalu pastikan bahwa teman-teman itu adalah merasa sebagai kandidat terbaik yang datang di hari itu, gitu ya. Jadi put aside another candidates yang mungkin selalu, jadi kita tuh sebagai kandidat selalu merasa bahwa pasti ada kandidat yang lebih baik, mungkin yang lebih sesuai segala macam. Tapi kalau itu di put aside, put your confidence gitu ya, semuanya akan berjalan lancar. Dan juga dari sisi komunikasi sekali lagi harus selalu clear. Kalaupun tidak clear dari sisi pertanyaan atau apapun itu, nggak jadi dan itu nggak perlu dikhawatirkan. Nah, dari sekarang moving dari sisi recruiters, apa sih sebenarnya yang digali dari recruiters oleh recruiters dari kandidat? Salah satunya adalah selain experience, pastinya adalah competencies. Kalau nggak salah di sesi sebelumnya waktu itu juga Mbak Mia dari Yovit itu pernah sharing terkait dengan competencies. Jadi ini juga penting nih, research mengenai kompetensi dari perusahaan atau bahkan mungkin values-nya perusahaan. Ketika teman-teman mungkin diundang satu perusahaan, coba research dari website-nya, lihat informasi apa sih values dari perusahaannya seperti apa. Ini juga bisa embed ke kompetensi ini sendiri, gitu. Nah, kompetensi itu apa sih sebenarnya? Ya, kompetensi itu beberapa kriteria ya, qualities dari kandidat gitu ya. Jadi again harus dipisahin nih, kompetensi itu apa sih gitu ya. Kompetensi itu bukan skill. Jadi lebih ke banyak skill kan yang bisa dipelajari dan lain-lain, tapi kompetensi itu lebih ke
self assessment yang selama ini bisa jadi didapetin dari proses belajar, bisa jadi dari pengalaman hidup dan lain-lain, atau bahkan hal-hal yang memang biasa dilakukan oleh personal ini ketika menghadapi satu situasi gitu. Oke, apa aja sih kompetensi yang basically ada banyak, soalnya kalau misalnya googling itu ada banyak banget, seratusan lebih kompetensi yang ada gitu ya, tapi memang ini basic core kompetensi di setiap perusahaan. Sorry kalau agak lag ya. Customer service orientation, achievement orientation, creative sama dignity. Ini basic core competencies. Di bawahnya atau bahkan mungkin di atasnya lagi masing-masing kompetensi ini ada banyak lagi. Teman-teman juga bisa tahu, bisa membantu sebenarnya. Kompetensi itu bisa membantu teman-teman menjawab atau values dari perusahaan supaya jawaban teman-teman ketika menjawab semua pertanyaan teman-teman, pertanyaan dari recruiters itu selalu bersinggungan dengan values sedang diinterview saat ini. Itu adalah kandidat yang sudah cukup mengenal perusahaan yang mereka apply gitu ya. Jadi ada poin plus tambahan lebih. Nah, selalu coba menjawab semua menggunakan STAR method dan juga bersinggungan dengan kompetensi atau perusahaan values dari companies tersebut. Boleh lanjut, Mas? Aku mungkin jelasin sedikit mengenai dari masing-masing basic competencies. Again, this is basically ada juga kalau teman-teman cari, tapi aku share di sini gitu ya. Impact ini adalah creating a good first impression. Jadi paying attention and appreciation, showing confidence. Jadi bisa dilihat typical kandidat seperti apa sih, atau mungkin orang seperti apa sih yang dicari di satu perusahaan tertentu. Kita bisa tahu value-nya, impact, terus kemudian communications gitu ya. Di impact di communications sendiri bisa dibilang didapat dari hasil interview pertama, first impressions ketika proses interview. Again, makanya teman-teman nggak usah bingung, nggak usah khawatir saya harus jawab apa. Teman-teman cuma perlu cerita, ya, stories, create, share the stories, gunain STAR method, semuanya pasti akan berjalan lancar. Jadi dilatih gimana caranya menjawab menggunakan STAR method, diingat situasinya dijelaskan terlebih dahulu dan lain-lain. Jadi maksudnya secara profil kandidat itu ada yang ekstrovert, ada yang introvert yang mungkin agak kesulitan dari sisi komunikasi. Tapi again itu tidak jadi salah satu alasan untuk tidak meng-hire orang tersebut. Karena again ketika di proses interview apa yang diinginkan atau ditanyakan oleh interviewer semuanya bisa terjawab dengan sangat baik. Oke, ada beberapa lanjutannya untuk another competencies, ya, customer service orientations, ini how to deal with another people ya. Mungkin ada nggak cuma, maksudnya customer service ini nggak cuma pekerjaan-pekerjaan yang berurusan dengan orang lain, tapi lebih ke arah, maksudnya ketika satu orang ingin menyelesaikan pekerjaannya, pastinya dia butuh support atau bahkan mungkin butuh bantuan dari orang lain gitu ya. Jadi bisa menjadi orang yang nggak malu bertanya, atau kalaupun bingung ataupun merasa bahwa aku harus melakukan seperti apa, karena orang-orang yang punya kompetensi customer service orientation itu selalu mau mencari tahu. Bahkan kalau misalnya ada orang bertanya, selalu mau membantu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Oke, next. Achievement orientation ini pasti penting banget. Semua perusahaan mencari orang yang seperti ini. Jadi dari proses achievement orientation ini, orang-orang yang punya kompetensi ini, mereka tuh secara kompetensi, misalkan sebelum achievement ini dicapai, ada beberapa proses yang harus dilalui dan mereka pastinya sudah cukup bisa dibilang mumpuni di another competencies, karena yang selalu ditanamkan oleh kandidat adalah achievement orientations. Kalau misalkan contoh jawaban STAR method terkait dengan achievement orientation itu ada the result. Jadi bisa di-emphasize di bagian result-nya.
hasilnya ya unfortunately ini gagal, tapi setelah itu saya melakukan perbaikan dan segala macam, itu cukup penting juga buat di-share ke recruiters. Oke, another competencies. Kreatif ini pasti penting, apalagi di dunia sekarang gitu ya, digital dan everything semua berjalan dengan sangat cepat. Jadi kreatif ini juga salah satu basic fundamentals yang dicari semua perusahaan dari kandidatnya atau orang yang akan mereka hire. Oke, lanjut mungkin biar nggak terlalu waktunya. Dignity. Yang paling penting di sini adalah selain strength dan komitmen pastinya adalah integrity. Kan bisa jadi ketika teman-teman menjelaskan prosesnya tadi yang teman-teman ceritakan dari sisi jawaban sesuai dengan STAR method, itu juga ada beberapa hal yang bisa digarisbawahi terkait dengan integritas ini. Karena ini penting sekali bagi perusahaan gitu ya, untuk bisa mendapatkan selain orang yang tepat ada di posisi yang tepat juga punya integritas tinggi. Oke, next. Ini in a glimpse saja how to answer different types of questions. Common questions yang aku dapetin itu banyak kan adalah ya tell me about yourself, itu pastinya adalah pertanyaan pertama atau kedua di setiap interview. Again, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh perusahaan-perusahaan yang bisa dibilang ya cukup well established atau mungkin ada perusahaan-perusahaan lain yang sudah menerapkan ini adalah behavioral based questions. Jadi pertanyaan-pertanyaan terkait dengan kompetensi itu tadi, values apa sih sebenarnya yang dipunya sama kandidat ini, apakah sesuai dengan selain posisi tapi juga sesuai dengan values-nya perusahaan. Kemudian juga hypothetical questions, kalau misalkan terkait dengan specific things gitu ya, di posisi-posisi tertentu, misalnya tadi Pak Rio sharing terkait supply chain, Pak Gilang terkait dengan IT gitu ya, mereka akan tanya apa sih yang bisa dilakukan gitu, apa sih skill selain yang kandidat ini punya. Strength and weaknesses ini udah common juga, pertanyaan apa sih, ya mungkin sebutkan 3 kelebihan kalian, 3 kekurangan kalian. Please make sure sebelum datang ke interview you have to find out strengths-ku tuh apa ya, weakness-ku apa gitu kan ya. Kemudian kalau di sisi weakness harus sudah siap juga dengan jawaban apa yang teman-teman sudah lakukan untuk overcome those weaknesses. Itu penting gitu ya. Jadi jangan cuma karena udah tahu weakness-nya ya udah gitu kan. Recruiters juga butuh informasi. Oke, you know the weakness and then what gitu. Apa yang dilakukan untuk overcome those weaknesses gitu. Kemudian kalau ini buat teman-teman yang mungkin sempat berhenti bekerja, melanjutkan ke bisnis atau bahkan mungkin fokus ke setelah S1 ke pendidikan segala macam, terus kemudian mengambil berencana untuk kembali apply ke posisi tertentu gitu ya. Jadi jangan khawatir, ceritakan semuanya apa adanya, tapi selalu jelaskan itu again dengan penjelasan yang cukup jelas, situasinya harus tahu, dan at the end of the conversations jelasin resultnya seperti apa. Oke, kenapa sih baru setelah punya pekerjaan yang cukup tetap memutuskan berhenti untuk bisnisnya kurang lancar, kemudian sekarang mencari pekerjaan lagi, itu dijelasin detailnya seperti apa. Ups and downs-nya selama membuat bisnis seperti apa, itu juga di-share. It will be a great experiences yang bisa di-share ke recruiters. Oke. Lanjut, Mas. More tips aja, tambahan gitu ya. Jadi sekali lagi selain tadi, biasanya kalau udah dapat Mas Suki katanya harus pakai STAR gitu kan, harus mikir dulu situasinya apa, resultnya apa gitu kan, pusing gitu kan. Again, relax, take a deep breath, itu penting banget. Ingat ini cuma conversations, kalian nggak akan diminta untuk melakukan hal-hal seperti Squid Games mungkin ya, yang ramai sekarang gitu ya, just to get the job gitu ya. Kalian ini cuma perlu unleash your potential through our conversations. Jadi take deep breath, take your time gitu ya, take time to think gitu. Jadi kalau misalnya ada banyak hal simple ya, kalau misalkan ada pertanyaan dan teman-teman harus berpikir, ada banyak banget hal yang dilakukan kayak misalkan atau sebentar Pak gitu ya, atau melakukan gesture yang cukup bisa dibilang kurang nyaman gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada di situasi tersebut, akan lebih baik kalau misalnya teman-teman
diam, silent is gold, gitu ya. Jadi nggak diam terlalu lama tapi ya, dia mematung sampai akhirnya recruiternya bertanya, nggak apa-apa mas gitu kan, nggak. Maksudnya silence itu adalah ya take a deep breath, atau mungkin bisa bilang sama recruitersnya atau yang menginterview, oke, I need to digest this question first gitu ya, give me 5 seconds misalkan gitu, it's okay, bilang aja dibandingkan sorry teman-teman melakukan hal yang di luar apa ya kebiasaan kalian, misalnya ya akhirnya garu-garu kepala gitu ya, atau mungkin apa ya, sampai saking paniknya, gugupnya gitu ya, trying to keep everything ya diam, dilatih gitu ya, untuk tidak bilang atau bilang banyak gitu, itu juga hal-hal yang cukup mengganggu gitu ya, menghilangkan confidence pastinya, karena pasti setelah itu langsung break nih confidence yang tadinya udah dibuild, tiba-tiba ada pertanyaan kayak gitu langsung collapse gitu ya. Kemudian ya know your limitations gitu. Kemudian juga wanting a job is not necessarily, kita tuh harus selalu merasa pertama memang baiknya adalah kita mampu untuk bisa mendapatkan pekerjaan ini, karena kita selalu merasa bahwa pekerjaan ini adalah saya banget, kalau sebutannya gua banget gitu ya. But then again harus put in yourself bahwa gagal juga nggak masalah gitu. Jadi again di proses ini supaya teman-teman bisa relax, full of confidence, ya I'm doing my best di proses rekrutmen atau di interview ini. Jadi teman-teman juga tidak perlu ada mungkin yang jawab terlalu dibagus-bagusin gitu ya, yang khawatir malah ke arah faking the information gitu. Jadi ditambah-tambahin, karena itu tanpa disadari bahwa kita trying to impress the interviewer. Jadi malah kita tambah-tambahin sedikit yang seharusnya tidak ada informasi itu di situ gitu. Dan ya read your interviewer. Kalau interviewernya mungkin sudah cukup, ada beberapa interviewers yang mungkin cukup apa ya, kurang antusias gitu ya during this interview, kok kayaknya interviewernya pertanyaannya udah mulai nggak terlalu antusias, dia kok kayaknya udah nggak seantusias sebelumnya, pertanyaan sebelumnya, atau mungkin udah mulai nyender gitu ya segala macam. Ini read the interviewer, jadi benar-benar make sure bahwa conversation-nya tetap berjalan dan informasinya juga nggak terlalu melebar panjang. Ketika kalian menjelaskan, silakan tanya. Oh sorry Pak, atau mohon maaf, mohon izin Pak, ada yang kurang ada yang kurang jelas mungkin dari pernyataan saya atau jawaban saya. Silahkan, itu tidak jadi masalah gitu. Jadi supaya juga mungkin ada beberapa interviewer yang merasa bahwa jawabannya kok nggak nyambung gitu ya. Tapi ya oke lah, silahkan lanjutkan aja gitu. Tapi kalau misalnya kita bertanya Pak ada yang kurang, oke dia sebenarnya pertanyaan saya bukan itu. Nah itu it will be like worse than rather than kalian tanya, mohon maaf Pak sebelum saya lanjutkan, apakah cukup menjelaskan atau maksud dari pertanyaan Bapak sesuai dengan jawaban saya, it will be better rather than just you already answer all the questions and then the next question is, okay, masuk pertanyaan saya bukan itu, coba maksud saya ini adalah ini. Jadi itu akan membuat, I don't know aku sebutnya apa ya, jadi kayak poinnya adalah ya, apakah kandidat ini mengerti dengan pertanyaan yang diajukan, atau bahkan mungkin dia trying to inform something that sebenarnya nggak terjadi. Again, fake, being fake ya, gitu ya. Oke. Lanjut. Oke. Example untuk video ya. Oke, sebelum aku mulai, jadi proses again di interview ini kebanyakan adalah untuk fresh graduate terutama, karena demografinya yang saya lihat adalah banyak teman-teman fresh graduate 1 tahun atau 2 tahun trying to find another opportunities gitu ya. Confidence level itu adalah hal nomor 1. Confidence level, kesiapan teman-teman itu yang paling penting. Jadi karena ketika nanti masuk ke proses interviewnya ya you just being yourself gitu ya, semua akan berjalan lancar. Confidence levelnya kalau misalkan tidak di-build atau tidak di-maintain selama proses interview, itu akan membuat ya dari sisi recruiters bahwa
akan mengambil kesimpulan ya bahwa orang tersebut tidak siap gitu. Itu kesimpulan dari satu pihak gitu. Karena confidential level yang diput teman-teman ketika proses interview ternyata menurun, itu akan mempengaruhi sekali proses interview gitu. Jadi maintain the confidential level, kemudian juga answer everything based on your experiences, so there will be no false informations gitu ya. Dan sorry. Dan kembali sedikit mengenai research the companies dan the job descriptions, kita nggak akan pernah tahu sebenarnya posisi ini itu yang dicari seperti apa kalau kita tidak memahami job descriptions-nya. Job descriptions is something to help you know the activities of the positions gitu ya. Kita juga nggak pernah tahu kalau ternyata misalkan di perusahaan tersebut, dari job description yang dijabarkan, ada hal lain yang sebenarnya jadi responsibilities nantinya. Again, research itu penting, jangan cuman karena Senin akan ada interview, CV-nya dikirim, udah selesai, tanpa persiapan apapun, believe me, itu akan banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak diduga, karena again, research-nya kita nggak lakuin gitu ya. Itu sangat penting sekali. Dan habis ini mungkin kita langsung ke Q&A. Ada satu video yang kamu share terkait atau dari sisi waktu gimana Mas Lex? Masih cukup nggak? Atau kita lebih baik ke Q&A? Yes, Mas Lucky, kita masih bisa untuk putar video, kemudian nanti kita lanjut dengan Q&A setelah itu. Oke, masih cukup ya. Oke, so ada satu video, ini ada proses rekrutmen, aku ambil dari company sebelah gitu ya, dan ini cukup unik proses rekrutmen atau interviewnya. Jadi expect the unexpected itu juga penting, teman-teman harus selalu siap. Sekali lagi, confidential level itu cukup penting untuk bisa memastikan bahwa teman-teman masih tetap ada di ruangan yang sama dengan interviewer, enggak terjadi hal yang tidak diinginkan gitu ya bahasanya. Oke, silakan. What's your management style? Passion. And what's your biggest weakness? Being stubborn. Stubborn, I think. Okay, give me one reason why I should hire you. Because sports is my passion. I'm really passionate about football. Really like a football. When you are looking for a job for an interview, Teeth are brushed. You look good. You feel good. Hi. Hello. How are you? Things in Manila. Okay, Reens. Okay. And so you liked it when we were walking hand in hand? It made me feel comfortable, yes. Oh, interesting. We'll see what happens. Yeah, well, thank you very much for your time, I suppose. Okay. Thank you very much. Yeah. All right. Okay. Thank you. Mr. Russell, have a very nice weekend. Thank you. So, are you sure? I'm fine. I'll get a little water in a second. Okay, you say no. Stay like this. If we're talking about money, how much money do you think you would like to have for the position? Last time this happened was at a disco. The disco day? Fire and passion or cold and calculated? I would say cold and calculated because Wrong answer. fire and passion. Other people get infected by my enthusiasm. You think I'm getting infected right No. now? We need to go. Simon, Mr. Ross, Okay. please. Come on, we need to get going. missing a hand here. Can you help us, please? Sir, can you help us, please? There's a fire or something. We have a gap here, sir. This one. Okay, wait back. Okay, he's okay. Okay.
Ya, oke. Jadi kalau misalkan dilihat dari video, yang paling penting itu ada satu kompetensi paling gede yang dicari gitu ya. Itu adalah action oriented. Jadi dari semua rangkaian tes sebenarnya yang dicari adalah gimana seberapa cepat sih kandidat yang sedang dites ini menghadapi situasi-situasi yang diciptakan sama tim Heinekens. Dan bisa dilihat dari beberapa video si Guy Leaching ini dia selalu bisa menunjukkan action orientednya dengan sangat cepat gitu, dengan situasi-situasi yang cukup berbeda. Oke, mungkin itu sedikit dan juga terkait dengan ya about strive karir itu mungkin juga udah di-share sama beberapa mentor juga yang sharing dari hari dan kemarin gitu ya. Again, competencies, kemudian juga karir lattice atau tangga dari karir itu seperti apa, itu bisa di-build dengan sebaik mungkin selama memang kita sudah bisa menanamkan bahwa apa yang kita lakukan ini adalah sesuai dengan values dari perusahaan, dan bahkan kompetensi kita itu bisa, mungkin requirement dari satu perusahaan ada 5 kompetensi yang dimiliki oleh satu karyawan, kita bisa develop bahkan lebih dari 10 sampai 15 bahkan. It will be great not only for the companies but juga buat kita in terms of career. Kan itu Mas Lexi. Oke, thank you Mas Lucky. Ini udah banyak banget ya, kita udah dapat nih kali ini bocoran-bocorannya untuk sukses dalam interview. Oke, kita akan masuk langsung ke beberapa pertanyaan dari teman-teman. Udah banyak banget nih Mas Lucky. Oke, yang pertama, Hai Kak, in answering interview questions, do we need to elaborate further to show our enthusiasm, or do we need only to give clear and concise answer according to what are being asked? Ya, oke, Kalesia, thank you very much for the questions. Jadi fokus on the questions ya, fokus dulu di pertanyaannya, berikan jawaban yang concise gitu ya di pertanyaan dari interviewernya. Kemudian bisa juga sih kalau misalkan teman-teman mau put the enthusiasm tapi itu terpisah gitu ya. Jadi kayak encouragement dari jawaban sebelumnya. Sebelumnya kan kasih experience-nya gitu ya, kamu kasih jelasin jawaban yang sesuai dengan apa yang sebenarnya diinginkan sama interviewer. Setelah itu ya kamu bisa tambahin, oke, to add the answer, Bapak Ibu, I'm looking for those kind of experience also gitu di sini, di tempat lain atau segala macam di perusahaan baru ini, because I know the drill sebelumnya, kemudian I know the ups and down dari proses yang sebelumnya. Jadi you put your enthusiasm is very important, tapi ingat jangan terlalu terlalu menjilat gitu ya. Jadi kayaknya pengen banget gitu ya, enggak. Tapi what they need actually sekarang adalah apa yang bisa teman-teman ceritain terkait dengan current condition atau past conditions gitu. Walaupun pertanyaannya, kecuali mereka bertanya ya, oke, so what will you do here? Apa yang akan kamu lakukan di perusahaan kami nantinya? And then you can put the enthusiasm on the next answer gitu. Jadi fokus dulu aja supaya tidak berlebar, dan jadi karena takutnya gini, tanpa disadari ketika kita mau coba memberikan enthusiasm itu, jadi nggak fokus dan malah kemana-mana gitu. Jadi intinya kita cuma pengen ngebagusin aja gitu loh intinya, pengen mempercantik pernyataan kita, dan itu dikhawatirkan malah nggak fokus. Oke, siap. Should be straightforward and concise ya. Yes, oke, ini pertanyaan dari Gregory Sebastian. Halo Mas Lucky, karena generasi job seeker baru cenderung nih sering loncat-loncat perusahaan. Ya, apa hal ini menjadi faktor yang berpengaruh diterimanya seorang job seeker nih Mas? Oke, satu hal kalau aku share CV, terima kasih ya Gregorius ke pertanyaannya. Satu hal yang aku selalu dapat feedback ketika aku share satu CV di mana considered as kutu loncat gitu ya CV-nya gitu. Pertanyaan dari hiring manager atau user itu adalah Oke, ada sedikit isu koneksi. Karena kita harus gali lagi nih gitu. That's why makanya akan ada preliminary interview sebelum ke hiring manager. Profilnya akan biasanya recruiter akan telepon dulu, ngobrol sedikit gitu ya, just to make sure kenapa nih gitu. Ada apa sih sebenarnya? Karena kita nggak tahu alasannya. Tapi bukan di reject ya, kita put aside supaya kita ada preliminary interview dulu dengan kandidat tersebut. Tapi memang
kalau misalkan kutu loncatnya adalah gini, dari sisi year of experience. Kalau ternyata 6 months, 8 months, terus kemudian nggak sampai setahun udah di beberapa perusahaan, itu akan jadi pertanyaan besar gitu kan. Apakah culture fit-nya nggak beres? Apakah memang banyak hal lah intinya ya, banyak pertanyaan yang akan timbul dari profile itu. Walaupun mungkin ada specific reason nih dari kandidatnya, kenapa sih saya ada di sini cuma 6 bulan, saya di sini cuma 8 bulan. That's why actually yang akan dilakukan oleh recruiters di preliminary interview. Tapi pastinya karena kan kita cuma lihat CV ya, kita nggak tahu nih the reason behind those information sebelum kita tanya kenapa ada hal seperti itu. Dan normally untuk seseorang bisa mungkin capable di posisi itu atau bisa dibilang cukup berpengalaman, commonnya ya, if I'm not mistaken, itu biasanya normalnya 1 tahun di posisi yang sama gitu. Itu bisa dibilang bahwa ya ups and downs-nya, kemudian terkait dengan di posisi tersebut. Tapi kalau misalkan 6 bulan, 8 bulan, pasti ada hal lain gitu ya. Banyak. Bahkan ada sampai kayak misalkan apakah terkait uang gitu kan, terus kemudian ada tawaran yang lain lebih bagus segala macam, and then you can just leave because of that segala macam. Nggak menyalahi juga kalau misalkan kita looking for another opportunities, terutama dari sisi compensation, nggak menyalahi juga gitu. Karena opportunities kan kita nggak pernah tahu, ternyata udah 6 bulan di sini, another opportunities itu datang tiba-tiba setelah 6 bulan gitu kan. Again, you don't have to worry actually, but then again if you have a specific reason why segala macam, itu bisa di-consider sih gitu. Tapi again, kalau dari aku ya, selama pengalaman aku selama ini, explain during the preliminary interview, dijelasin kenapa sih gitu kan, specific reasonnya seperti apa gitu. Jadi diterima atau enggaknya, again, kalau udah masuk interview ya, mungkin memang secara experience atau knowledge yang didapat di perusahaan sebelumnya, walaupun mungkin sesuai misalnya digital marketing gitu ya, di perusahaan sebelumnya 8 bulan, kita lagi cari perusahaan yang baru nih, cari digital marketing juga. In common, apa yang didapat di 8 bulan itu ternyata belum sesuai nih dengan apa yang biasanya di perusahaan kita. Kalau orang masuk 8 bulan, supposed to be already know this, A, B, C, D gitu kan ya. Jadi mungkin itu bisa jadi salah satu kriteria juga bahwa 8 months-nya mungkin belum sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi sebenarnya nggak jadi masalah sih, selama memang you have the reason gitu. Oke. Semoga menjawab ya. Baik, tetap semangat. Oke, Mas, itu ini ya, bakal ada background check-nya. Oke, one last pertanyaan, Mas, karena kita terbatas banget nih oleh waktu. Dari Syaifullah, ketika interview online, recruiter dan user tidak open kamera nih, misalnya ini contoh case-nya. Apakah itu hal yang masih dalam batas normal dan kesopanan nggak ya kalau dalam interview gitu? Thank you. Pertanyaan dari Syaifullah. Ya, memang agak susah sih di current situations gitu ya, karena biasanya kan ya banyak orang bilang bahwa sorry nggak bisa on cam karena koneksinya. Kamera itu harus selalu on untuk semuanya, karena kita consider bahwa walaupun online ini kita ada di satu ruangan yang sama, kita lagi punya hajat untuk bisa mendapatkan profil yang sesuai dengan perusahaan, dan juga pastinya kandidat juga akan merasa dihargai kalau misalkan di proses interview online ini semua bisa menyalakan atau open kamera gitu ya. Tapi agak susah sih, terutama memang tadi aku bilang ada beberapa orang yang bisa dibilang karena koneksinya jadi tidak bisa nyalain kamera dan lain-lain. Tapi it will be great, it will be awesome juga kalau misalnya semua bisa nyalain kamera, karena ini kalau misalnya nggak nyalain kamera, it will be like ya kenapa nggak di WhatsApp aja, maksudnya WhatsApp call group aja gitu kan, sama aja sebenarnya, cuma dengerin lagunya gitu kan ya. Terus kalau misalkan dengerin suaranya segala macam. Tapi ya boleh loh kalau misalkan teman-teman request misalnya
sorry Pak, I would like to know more about you juga gitu kan. Can you, itu nggak masalah gitu. Tapi kalau misalnya dikasih reason, oh sorry pengen banget sih nyalain tapi my connection is bad segala macam, itu yang hal yang nggak bisa kita kontrol gitu kan sebenarnya gitu. Jadi kalau normal kesopanan batasannya sesuai dengan agreement sih gitu. Kayak misalnya di awal, oke sorry Mas Alex, aku nggak bisa nyalain kamera ya, jaringanku ini kurang ini. Ya itu masih dalam batas normal karena kan ada apa ya, ya dia kasih tahu dulu di awal gitu ya kenapa nggak bisa nyalain kamera. Tapi kalau misalnya memang during di interview dari awal udah mulai segala macam, ya itu perlu bisa sih kalian teman-teman juga bisa bertanya sih apakah perlu nyalain kamera atau memang tidak perlu gitu kan. Silakan. Jadi agak susah sih kalau sekarang ya, kalau bilang sopan atau enggak. Kalau kecuali internet Indonesia nih udah kencang banget, terus nggak ada alasan lagi untuk bilang bahwa internet saya lemot gitu, it will be ya mungkin agak kurang sopan di situ gitu ya. Oke, thank you Mas Lucky untuk jawabannya. Oke, so thank you semuanya teman-teman. Sorry banget nih pertanyaan nggak bisa dijawab semua. Jadi feel free untuk tetap bisa connect nih dengan Mas Lucky. Bestnya reach via mana Mas mungkin? Ya bisa di LinkedIn gitu ya, pastinya di LinkedIn. Terus kemudian juga I don't know, mungkin oke. Gitu, tapi pastinya connect lewat LinkedIn sih secara profesional. Siap. Gitu. Thank you Mas Lucky. Oke, untuk karena keterbatasan waktu, aku akan bantu ya untuk summarize dari diskusi kita di sore hari ini. So, beberapa key takeaways adalah pertama, dalam menghadapi interview terutama walaupun kita mulai masuk nih ke era virtual interview sekarang, tetap harus stay professional, baik looks dan juga harus always perform the best. Kemudian pakai metode apa sih? Kita udah belajar tadi ada metode yang menggunakan STAR method ketika berinterview. Dan pastikan bahwa teman-teman menunjukkan segala core kompetensi yang tadi sudah disebutkan supaya teman-teman bisa meyakinkan sang interviewer. Dan juga selalu do your research dan prepare ahead. Kita nggak pernah tahu pertanyaan-pertanyaan yang mungkin yang belum kita siapkan. Jadi always prepare ahead, always expect the unexpected. Gitu. Oke. Thank you buat teman-teman semua dan Mas Lucky untuk sharing tips-tipsnya untuk interview. Hopefully kita tetap bisa saling sharing-sharing lagi ya. Oke, terima kasih juga buat semuanya. Terima kasih. Ya. Oke, thank you Mas Lucky. Dan setelah ini kita akan masuk ke last session di hari ini dan kita akan start di 6.05. So stay tune, jangan kemana-mana. Dan kita akan sebentar lagi akan memulai session berikutnya. Thank you, Mas Lucky. Thank you, tim Mentorin. Terima kasih semuanya, teman-teman. Oke, bye.